Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel, pria yang mengaku teman dekat Eki dan melihat langsung kejadian pembunuhan pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksiannya dinilai banyak pihak palsu belaka. Sosoknya belakangan diungkap oleh orang dekat Deddy Mulyadi. Ternyata, ia bukanlah teman dekat Eki, seperti pengakuannya. Mel-Mel merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Bahkan, Mel-Mel bisa-bisanya diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom, wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Mel-Mel seperti dikutip dari YouTube Vario Channel yang tayang pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel. Enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Enggak benar, karena seumur hidup saya kenal sama Eki tidak pernah manggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Eki selalu manggil AA ke yang lebih tua, ujar Ferry menceritakan saat berbincang dengan Batak. Terungkap fakta baru mengenai sosok Mel-Mel yang mengaku melihat langsung kejadian kasus Vina pada tahun 2016 itu. Namun, kesaksian Mel-Mel dinilai banyak pihak hanya palsu belaka. Terbaru, sosok asli Mel-Mel dibongkar oleh orang dekat politisi Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Mel-Mel ternyata bukan teman dekat Eki, seperti pengakuannya, ternyata ia merupakan seorang narapidana di Bengkulu. Tetangga para terpidana sekaligus asisten Deddy Mulyadi, Ferry Herianto, mengatakan kepada publik agar tidak lagi mencari sosok Mel-Mel. Dia tak akan pergi kemana-mana karena sudah terbelenggu di dalam bui. Tapi anehnya, Mel-Mel masih bisa diwawancarai oleh salah satu stasiun TV swasta saat di dalam penjara. Mel-Mel itu ada di Bengkulu dan sejak dulu juga pada saat Mel-Mel Zoom wawancara dengan stasiun TV, itu dia sudah ada di dalam penjara. Jadi, Mel-Mel dalam penjara. Dia napi, narapidana, itu informasi yang didapat, ujar Ferry seperti dikutip dari YouTube Vario Channel yang tayang pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ferry sempat menanyakan sosok Mel-Mel kepada Franciscus Marbun, sahabat Eki yang pernah diwawancara Deddy Mulyadi. Batak, panggilan akrab Franciscus Marbun, mengatakan bahwa Mel-Mel bukan teman dekat Eki. Selama dekat dengan Eki, ia tidak pernah melihat sosok Mel-Mel. Saya enggak pernah lihat Mel-Mel, enggak ada, ujar Ferry menirukan percakapannya dengan Mel-Mel kala itu. Ada yang mencurigakan ketika Mel-Mel menceritakan soal kesaksiannya melihat Eki dan Vina tewas. Batak tak pernah mendengar Eki memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Akang. Sementara kala itu, Mel-Mel bercerita dirinya dipanggil dengan sebutan Akang karena usianya lebih tua dari Eki. Mel-Mel, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengurai rasa penyesalannya. Mel-Mel rupanya menyesali aksinya yang membongkar kasus Vina Cirebon ke media. Belakangan, kabar terbaru dari Mel-Mel pun jadi sorotan. Pasalnya beberapa hari setelah membongkar kasus Vina Cirebon di televisi, pria yang mengaku melihat detik-detik pembunuhan Vina dan Eki itu mendadak menghilang. Hingga akhirnya terungkap nasib dan kabar terkini Mel-Mel yang membuat orang penasaran. Diwartakan sebelumnya, kesaksian Mel-Mel soal kronologi Vina dan Eki dibunuh sekelompok orang di 2016 itu membuat banyak pihak terkejut. Termasuk tim Hotman Paris yang kini jadi pengacara keluarga Vina. Sebab dalam wawancara di program televisi, Mel-Mel mengurai cerita mengejutkan soal pembunuhan Vina Cirebon bulan Agustus 2016. Dengan nada bicara tegas, Mel-Mel mengaku melihat sendiri momen saat Vina dan Eki dianiaya hingga dibunuh sekelompok orang. Dalam ceritanya itu, Mel-Mel mengakui ia adalah teman karib almarhum Eki.
Setelah Melmel mengurai pengakuan tersebut ke media televisi, ia pun jadi perbincangan. Melihat langsung wawancara tersebut, Putri Maya Rumanti tim Hotman Paris pun tampak syok. Putri Maya lantas bercerita bahwa pihaknya sudah pernah dihubungi Melmel. Karenanya saat melihat kehadiran Melmel di wawancara TV One, Putri pun langsung merekamnya. Nasib terkini Melmel. Gara-gara mengurai kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina, sosok Melmel jadi perhatian satu Indonesia. Sebagai pihak yang pertama kali menghadirkan sosok Melmel ke media sosial, tim YouTube Jejak Backpacker pun buka suara. Salah satu tim Jejak Backpacker, Didit mengurai isi pembicaraannya dengan Melmel sebelum Melmel diwawancara televisi. Akhirnya terkuak alasan kenapa Melmel diam saja selama 8 tahun kasus Vina Cirebon berjalan. Ternyata Melmel dilarang oleh keluarganya untuk membongkar kasus Vina Cirebon. Tak kuat lagi menahan kegelisahan dalam diri, Melmel akhirnya memberanikan diri berbicara ke media soal pembunuhan Vina dan Eki yang ia saksikan sendiri. Namun sebelum diwawancara tim televisi, Melmel rupanya sempat ragu dan galau. Nyaris membatalkan janji, Melmel akhirnya bersedia diwawancarai. Kesaksiannya soal kasus Vina dan Eki viral, belakangan Melmel justru menyesal. Ternyata penyesalan Melmel itu disebabkan karena tidak ada respon dari tim pengacara untuk menindaklanjuti kesaksiannya. Melmel pun heran hingga kini dirinya tak dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Kendati menyesal, Melmel mengaku tak mau lagi diam atas kasus Vina Cirebon. Meski begitu, Melmel nyatanya kini masih diawasi keluarganya. Rupanya keluarga Melmel tengah ketar-ketir karena Melmel jadi sorotan satu Indonesia. Tak cuma itu, Melmel juga mengaku dapat banyak tekanan dan pesan dari halayak gara-gara membongkar kasus Vina Cirebon. Akibat deretan tekanan tersebut, Melmel memutuskan untuk mengasingkan diri dari keluarga inti. Melmel pun kini bernasib miris yakni sudah tidak bekerja hingga hidup luntang-lantung. Saksi mata di TKP penemuan Vina dan Eki, Suroto membantah keterangan Melmel yang mengaku ada di lokasi. Suroto bahkan memastikan kalau sosok Melmel itu tak ada di lokasi. Bahkan menurut Suroto, saat Vina dan Eki terkapar di sisi trotoar, tak ada satupun yang menolong mereka. Padahal kata Suroto, saat itu banyak warga lalu lalang di sekitar flyover Talun tersebut. Namun tak ada satupun yang berani menolong hingga akhirnya Suroto datang. Padahal saat itu, kata Suroto, Vina masih merintih meminta tolong. Eki, sudah tidak bernapas, yang perempuan masih hidup. Dia, Vina, selalu minta tolong, kata Suroto, Kamis, 6 Juni 2024. Saat itu, kata Suroto, kondisi wajah Vina dan Eki seperti habis disiksa. Suroto juga mengungkap kalau kondisi evakuasi saat itu hujan. Kemudian Suroto pun memastikan kalau Melmel saat kejadian tiak ada di lokasi. Tidak ada, Melmel, ngangkat korban laki bertiga aja, korban perempuan 3 aja, saya dengan anggota kepolisian 2 orang, ungkap Suroto. Menanggapi kesaksian Suroto, mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini lebih meyakinkan. Bahkan Susno 2J membandingkan kesaksian Suroto dengan Melmel dan Aib. Susno 2J juga mengatakan kalau kesaksian Suroto ini bisa mengungkap kasus yang sebenarnya. Rupanya Suroto sudah pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan 8 tahun lalu. Dalam fakta persidangan yang terdapat dalam putusan PN Hadi Saputra, Dik Suroto memastikan kalau Vina saat di TKP hingga ke rumah sakit masih dalam kondisi bernyawa. Suroto juga mengatakan kalau saat itu Vina mengenakan rok mini pendek dengan posisi tergeletak telentang. Dalam putusan itu, Suroto melihat hidung Vina mengeluarkan darah, kaki bagian kanan luka parah dengan luka terbuka seperti kena sabetan senjata tajam, dan tangan kanan patah. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku melihat posisi celana dalam Vina tidak dalam posisi yang sebenarnya. Bahkan Suroto juga yang menutup bagian rok Vina menggunakan jaket biru muda bertuliskan XTC. Suroto, salah satu saksi kasus Vina semakin terpojok ketika sejumlah saksi baru muncul. Para saksi baru mengaku melihat peristiwa tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Terbaru, isi chat Vina dan sahabatnya, Widya yang belakangan terkuak makin membantah kesaksian Suroto. Namun, kesaksian Suroto perlahan mulai dikuliti satu persatu oleh saksi-saksi yang bermunculan.
Ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Namun, Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J di salah satu TV swasta tayang pada Kamis, 18 Juli 2024. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Hal senada juga diungkapkan pengacara Saka Tatal, Farhad Abbas. Farhad Abbas menyentil saksi Suroto, mandor keamanan yang mengaku menemukan korban Vina dan Eki pertama kali di Jembatan Layang Talun, Cirebon. Farhad Abbas mengingatkan Suroto untuk tidak usah lagi tampil di publik dan memberikan kesaksiannya. Pasalnya, kesaksian Suroto diakini bohong belaka. Suroto mengaku sempat melihat celana dalam korban Vina melorot dan membetulkannya. Keterangan Suroto seakan menguatkan bukti bahwa Vina menjadi korban ruda paksa. Loh dokter visum saja tidak mengatakan ada ruda paksa. Mana ada sih ruda paksa dengan sopan menurunkan celana kemudian dibetulkan lagi sambil ditaruh pembalut, ujar Farhad. Ia menegaskan bahwa Suroto hanya mengarang cerita. Heboh muncul bukti baru kasus Vina Cirebon. Bukti baru kasus Vina Cirebon berupa chat Widya Sari dan Mega Lestari. Dari bukti chat tersebut, terbukti bahwa Vina masih hidup pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Rentang waktu ini berbeda jauh dibanding hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon. Dalam putusan sidang kasus Vina Cirebon disebutkan bahwa Eki dan Vina dikejar pelaku pukul 21 WIB di Jalan Perjuangan Cirebon. Sedangkan Widya Sari mengatakan pada sekitar pukul 22 WIB, Vina menelepon mengabarkan bahwa dirinya berada di sekitar Sumber Cirebon. Keterangan Widya Sari dan Mega Lestari terbukti lewat chat hasil ekstraksi dari handphone Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengungkap ada SMS antara Vina dengan Mega Lestari. Menurutnya chat paling menentukan dan penting dalam kasus Vina Cirebon ada di urutan ke-55. Dalam chat terungkap bahwa pukul 22.14 WIB Vina masih hidup. Buktinya, Vina masih mengirim chat mengajak Widya Sari untuk main. Menurutnya rincian waktu itu membuktikan bahwa Vina memang masih hidup pukul 22.14 WIB, tidak seperti isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Bukti ini pula sekaligus mematahkan kesaksian Suroto yang mengaku menemukan jasad Eki dan Vina di Jembatan Talun pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Bukti chat ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya kakak Vina, Marliana juga tidak mengetahuinya. Pasalnya Marliana mengatakan bahwa tak ada chat di handphone Vina. Saka Tatal dan Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong hari ini, Jumat 9 Agustus siang. Dikutip dari Tribun Cirebon, hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti. Ia mengatakan sumpah pocong nanti siang akan dilakukan di Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Hal itu pun dibenarkan oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, yakni Raden Gilap Sukiono. Pihaknya mengatakan persiapan telah dilakukan secara matang, termasuk menyiapkan bumbu mayit yang meliputi kain kafan dan perlengkapan lainnya. Raden Gilap menegaskan bahwa pelaksanaan sumpah pocong ini tidak dianggap istimewa di Padepokan Agung Amparan Jati. Pasalnya, tradisi sumpah pocong memang kerap dilakukan di padepokan tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berbohong. Ia juga menegaskan bahwa sumpah pocong tetap dilakukan jika salah satu pihak tidak hadir. Sementara hingga saat ini belum ada pernyataan dari pihak Ibtu Rudiana terkait sumpah pocong yang akan dilakukan nanti siang.